Lalu Raju pun mendengar ucapan dokter yang mengatakan kalau saja telat sedikit dibawa ke rumah sakit, mungkin ayah Raju sudah meninggal. Akhirnya saat itu Raju sadar bahwa Farhan dan Rancho adalah sahabat yang selalu ada untuknya. Halo guys, buat kalian yang baru klik video ini, kenalin nama gue Rizky Aulia dan selamat datang di Kiview. Jadi guys, di Kiview kali ini kita akan mereview salah satu film terbaik dari India yang berjudul Three Idiots. Genre film ini adalah drama komedi satir. Film ini diproduksi pada tahun 2009. Film ini bercerita tentang persahabatan tiga pria saat masih berkuliah. Salah satu dari mereka bernama Rancho. Dia selalu melawan sistem pendidikan dengan caranya sendiri. Hingga dia bertemu dengan dosen yang sangat-sangat killer. Ya udahlah, langsung aja kita bahas alur ceritanya guys. Sebelum masuk videonya, jangan lupa kalian like dulu dan share video ini. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru pada saat gua upload nanti guys. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Ini dia alur cerita film Three Idiots. Film ini dimulai dengan seorang laki-laki bernama Farhan yang sedang ingin take off. Tiba-tiba dia menerima telepon yang mengatakan kini dia dapat menemui sahabat lamanya semasa kuliah dulu, yakni Rancho. Karena begitu pentingnya sosok Rancho di mata Farhan, sehingga dia pun harus menghentikan penerbangan, yaitu dengan cara pura-pura terkena serangan jantung. Setelah pesawat mendarat darurat, Farhan pun langsung kabur setelah meyakinkan dokter bahwa dia itu sedang baik-baik saja. Nah, Farhan pun langsung menuju ke depan bandara dan membajak mobil yang akan menjemput seseorang. Dan dia mengaku bahwa dia adalah orang yang akan dijemput itu. Keluar dari bandara, Farhan langsung meminta supir itu untuk menjemput satu lagi sahabatnya yang bernama Raju. Raju yang masih tidur saat menerima telepon dari Farhan langsung saja terbangun kaget karena mendengar nama Rancho yang akan bertemu mereka di atap gedung kampus Imperial College of Engineering atau ICE. Nah, pas mereka sampai di ICE, ternyata bukan Rancho yang menunggu mereka, tetapi Catur, yang merupakan teman satu angkatan kuliah mereka. Ternyata, Catur hanya ingin memamerkan kekayaan dan kesuksesannya saat ini dengan tujuan dia ingin mengingatkan taruhan yang mereka buat 10 tahun lalu semasa mereka kuliah dulu. Farhan dan Raju yang mengira akan bertemu Rancho pun sangat marah pada Catur. Namun Catur mengatakan bahwa dia itu tahu Rancho sedang di suatu daerah di India yang bernama Shimla. Singkat cerita, mereka bertiga berkendara menuju Shimla. Soalnya Catur juga ingin memamerkan keberhasilannya pada Rancho. Nah, di sepanjang perjalanan mereka terkenang kembali masa-masa kuliah mereka. Saat pertama kali Farhan tiba di IC dan melihat papan pengumuman, lalu dia mendapat keterangan bahwa di asrama pelajar dia sekamar dengan Raju dan juga Rancho. Tiba-tiba ada seorang remaja menghampiri Farhan. Pria ini biasa dipanggil Milimeter. Dia biasa bantu mahasiswa untuk urusan apapun kayak angkat barang, fotokopi, setrika baju, dan lain-lain. Milimeter pun langsung mengangkat barang Farhan dan mengantar Farhan ke kamarnya. Di tengah jalan, Farhan berhenti karena melihat sekumpulan anak anjing yang sangat lucu. Dia pun langsung mengeluarkan kamera dari tas tersebut. Nah, sampai di kamar, Farhan bertemu dengan Raju yang sedang berdoa. Milimeter pun langsung saja meminta ongkos angkat barang senilai 4 rupiah. Farhan pun memberikannya 5 rupiah. Nah, karena Milimeter merasa dikasih tips, dia pun memberikan tips kepada mereka, yakni jangan memakai celana dalam yang bolong pada saat nanti malam. Mereka pun bingung mendengarnya. Nah, scene pun berganti pada malam hari, di mana para senior sedang mengerjai junior yang baru masuk kuliah. Disitulah pertama kali mereka melihat Rancho yang baru datang. Senior yang melihat Rancho datang belakangan dengan kondisi masih rapi langsung menghampiri Rancho dan dia meminta Rancho melepas celananya. Karena Rancho nggak mau, senior itu pun langsung menuangkan air minumannya ke kantong celana si Rancho. Rancho pun hanya sabar dan mengucapkan all is well. Kemudian senior memanggil Farhan, teman seangkatan mereka, untuk menjelaskan bahwa Rancho itu harus melepaskan celananya. Tetapi karena Catur tidak fasih berbahasa India, mereka pun tertawa. Di situ Rancho pun menghilang dan lari masuk ke kamar. Senior yang merasa diabaikan oleh Rancho tak terima dengan hal itu. Dia pun langsung mengancam akan mengencingi pintu kamarnya selama 1 semester.
Rancho pun punya ide untuk memberikan pelajaran kepada seniornya. Dia pun mengalirkan arus listrik ke sebuah sendok, dan alhasil pada saat seniornya kencing, listrik pun menjalar melalui kencingnya dan dia pun tersetrum. Semua orang kaget termasuk Farhan dan Raju. Semua orang tahu air garam merupakan penghantar listrik yang bagus, tapi Rancho tak hanya tahu, dia pun mempraktekannya. Besok paginya, semua mahasiswa baru bertemu dengan rektor ICE yang bernama Virus. Dia berbicara di hadapan semua mahasiswa bahwa mereka telah beruntung dapat diterima di kampus ICE ini. Setiap tahunnya, ada 400.000 orang yang mendaftar di ICE dan hanya 200 orang saja yang diterima. Bahkan anaknya sendiri yang sudah mendaftar 3 kali dan selalu ditolak serta dinyatakan gagal. Kemudian dia mengambil pena di kantong sakunya dan mengatakan bahwa pena tersebut adalah pena astronot, sebuah penemuan luar biasa yang menghabiskan jutaan dolar untuk menemukannya. Pena ini dapat menulis dari berbagai sudut dalam suhu apapun dan tanpa gravitasi. Pena ini juga simbol kesempurnaan yang diberikan oleh guru besarnya. Nah, selama puluhan tahun dia mencari the next virus untuk memberikan pena tersebut, tapi sampai saat ini dia belum menemukannya. Virus pun bertanya kepada mahasiswa baru, apakah ada yang ingin mendapatkan pena ini? Semuanya pun angkat tangan. Pada saat semua sudah menurunkan tangannya, Rancho tiba-tiba angkat tangan dan bertanya kepada Virus, "Pak, kenapa tidak coba menggunakan pensil saja? Kan lebih menghemat jutaan dolar." Virus pun hanya terdiam dan mengatakan akan membicarakan hal ini di lain waktu. Raju merasa takut mendapat masalah ketika dengan Rancho karena dia sudah mengajar senior dan juga mempermalukan rektor. Sedangkan Milimeter bangga dengan Rancho karena Rancho sudah berhasil membuat Virus kakmat dengan pertanyaan tentang pensilnya tadi. Rancho pun memberi Milimeter uang saku untuk membeli seragam sekolah dan meminta Milimeter untuk bersekolah. Kalau ketahuan tinggal membeli seragam baru dan pindah ke sekolah yang baru. Yang penting kan bisa belajar. Nah, pada saat pertama berkuliah, dosen sedang menjelaskan tetapi Rancho melamun dan senyum-senyum sendiri. Dosen menanyakan kepada Rancho, kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Rancho mengatakan dia masih gak percaya kalau dia lagi duduk di bangku kuliah. Dosen pun langsung meminta Rancho menjelaskan apa itu mesin. Rancho menjelaskan bahwa mesin adalah segala sesuatu yang memudahkan kerja manusia, termasuk resleting. Dosen pun langsung marah dan dia menegaskan bahwa dia meminta definisi. Rancho merasa sudah mendefinisikannya dengan sederhana. Ketika dosen meminta Catur untuk menjawab, Catur pun menjawab sesuai dengan teks buku yang dia hafalkan. Dan dia dianggap sempurna oleh dosen. Karena Rancho berdebat dengan dosen dan dosennya pun kalah, akhirnya Rancho disuruh keluar oleh dosen tersebut. Sejak saat itu, Rancho lebih sering diminta keluar ruangan daripada di dalam ruangan. Rancho adalah orang yang tergila-gila dengan mesin. Kemanapun dia pergi, dia selalu membawa obeng. Apapun dibongkarnya, sebagian berhasil dan sebagian lagi berantakan. Dan ada juga orang yang seperti Rancho, namanya Lobo. Ia sedang berupaya merakit drone sebagai proyek tugas akhirnya. Nah, ketika Lobo menanyakan Virus tanggal wisudanya, Virus meminta Lobo menelepon ayahnya. Virus pun langsung saja bicara pada ayah Lobo. Dan dia pun mengatakan bahwa anaknya tidak akan lulus tahun ini karena dia telat mengumpulkan proyeknya dan proyeknya itu dianggap gak masuk akal sama sekali karena Lobo telah membuat helikopter yang sangat-sangat aneh. Mendengar hal itu, Lobo meminta rektornya untuk memberikan waktu dan kesempatan lagi. Lobo mengatakan ini mau selesai, Pak. Dia juga mengatakan kalau dia itu baru bisa berkonsentrasi kembali setelah merawat bapaknya yang sakit stroke selama 2 bulan. Namun Virus tegas menolak hal itu. Dia pun mengatakan pada Lobo, anaknya meninggal akibat jatuh dari kereta pada hari Minggu siang. Senin paginya saya sudah kembali mengajar. Lobo pun sangat kecewa dan langsung saja membuang proyeknya tersebut. Rancho yang tidak sengaja mendengar percakapan Virus dengan Lobo mengambil proyek itu. Rancho berniat menyelesaikan proyek Lobo yang belum selesai. Dan setelah Rancho menyelesaikan proyek tersebut, dia berniat untuk melihatkannya kepada Lobo. Rancho pun menerbangkan drone tersebut menuju kamarnya Lobo. Tetapi pada saat sampai di kamar Lobo, ternyata Lobo telah gantung diri. Mereka pun sangat kaget dan langsung lari ke kamar Lobo. Dan pada saat mereka masuk, ada sebuah tulisan yang tertulis, "Aku keluar."
Setelah itu di pemakaman Lobo, mahasiswa, pihak kampus, dan juga Virus menghadiri pemakaman. Setelah itu tiba-tiba Rancho pun datang dan menghampiri Virus. Dia mengatakan semua mahasiswa memiliki hati, mereka bukan mesin dan robot yang bisa menahan tekanan di otak. Rancho mengatakan ini pembunuhan, bukan bunuh diri. Keesokan harinya Rancho pun dipanggil oleh Virus ke ruangannya. Virus benar-benar marah karena Rancho mengatakan bahwa Virus itu adalah pembunuh. Setelah itu Rancho pun langsung menunjukkan data bahwa grafik kasus bunuh diri di India terus meningkat. Virus pun tak terima setelah usaha kerasnya menaikkan peringkat ICE dari peringkat ke-28 sampai peringkat pertama, menarik Rancho dan membawanya ke kelas. Dia meminta dosen untuk duduk dan menyuruh Rancho mengajar engineering. Pada saat Rancho mulai mengajar, Rancho pun menulis dua kata di papan tulis, yaitu Farhanitrate dan Rajulization. Dia pun meminta semua mencari arti kata tersebut dalam waktu 30 detik. Setelah waktu berlalu 30 detik, tak seorang pun termasuk rektor dapat menemukan arti kata tersebut. Pada dasarnya, Rancho hanya ingin mengajarkan cara mengajar, bukan mengajarkan engineering. Dia tidak sepakat tentang pendidikan yang seperti perlombaan. Karena jika selalu begini, setiap harinya orang akan merasa tertekan dan tidak akan mendapatkan pelajaran sama sekali. Setelah itu, rektor pun langsung saja mengirim surat ke keluarga Farhan dan juga Raju bahwa kalau kedua anak mereka tetap bersama Rancho, maka masa depannya akan hancur. Akhirnya Rancho dipanggil ke rumah Farhan. Nah, di rumah Farhan, dia diomeli oleh ayah Farhan. Sedangkan Rancho salfok dengan melihat hasil karya fotografi Farhan yang terpampang di dinding. Dia merasa kagum dan menanyakan kenapa dia mengambil jurusan engineering, bukannya fotografi. Ayah Farhan semakin marah dengan Rancho dan juga meminta Rancho segera pergi dari rumahnya juga. Kemudian mereka pun pergi ke rumah Raju. Rumah Raju mengingatkan mereka pada film hitam putih tahun 50-an. Bapaknya sakit-sakitan, kakaknya yang terlambat menikah, dan ibunya yang sering batu karena kelelahan bekerja. Setelah selesai mendengar keluh kesah ibunya Raju, mereka pun pergi dengan perut keroncongan. Lalu setelah itu, Rancho melihat ada acara pernikahan. Rancho pun punya ide makan gratis dengan menyusup ke pernikahan tersebut. Setelah menyapa penerima tamu, mereka pun langsung duduk dan mulai menikmati hidangan. Sampai akhirnya, dia mendengarkan pertengkaran seorang perempuan bernama Pia dan tunangannya bernama Suhas. Pia dimarahi karena memakai jam tangan kuno. Nah, Suhas sendiri memiliki kebiasaan buruk, yaitu suka menyebutkan harga outfitnya di muka publik. Akhirnya Rancho menemui Pia dan memberikan saran gratis agar tidak menikahi Suhas karena dia hanya akan merusak masa depannya Pia dengan selalu menyebut harga dan harga dan harga. Pia yang tidak percaya pun langsung saja ditunjukkan bukti oleh Rancho. Pia yang gak terima menanyakan kepada ayahnya tentang Rancho, Farhan, dan juga Raju. Seketika ayah Pia mengenali mereka, dan ternyata ayah si Pia ini adalah si Virus. Pia pun memberikan pelajaran ke mereka dengan meminta pertolongan ke Rancho bahwa ayahnya tidak setuju kalau dia memutuskan hubungannya dengan Suhas. Pia meminta bantuan Rancho untuk menjelaskan kepada ayahnya sambil meminta mereka menoleh ke belakang. Mereka pun kaget bukan main melihat Virus. Rancho beralasan sebagai perwakilan ilmuwan. Ia berencana membuat inventor dan akan menaruh nama Virus di mesinnya itu. Setelah itu, Virus langsung meminta Raju dan Farhan ke kantor rektorat keesokan harinya. Virus menyarankan Raju dan Farhan untuk pindah kamar bersama Catur agar kuliah mereka lancar dan tidak aneh-aneh seperti Rancho. Tetapi hanya Raju yang pindah ke kamar Catur, sedangkan si Farhan tidak. Catur pun memiliki kebiasaan buruk dengan memakan jengkol untuk membantunya menghafal. Catur pun suka kentut dan itu kentutnya sangat bau. Rancho pun ingin memberikan pelajaran kepada Catur. Nah, suatu ketika Rancho mengganti isi pidato Catur yang nantinya akan dibacakan di hadapan Virus dan Menteri Pendidikan. Setelah peristiwa pidato itu, Catur marah-marah dan bertaruh di atas gedung ICE bahwa 10 tahun lagi siapa yang akan sukses. Ia pun mencoret dinding yang masih basah dengan botol yang ia pecahkan. Setelah itu, scene pun berganti. Pia yang sedang dibelikan jam tangan baru oleh Suhas melihat Rancho lewat di depan toko jam tersebut.
Pia bergegas menghampiri Rancho dan meminta Rancho mengakui bahwa ia yang mengganti isi pidato Catur. Rancho pun mengakuinya, dan langsung saja Pia membanting inverter buatan Rancho yang dinamai Virus. Setelah itu Rancho bilang ayah Pia nggak bisa mengelola kampus dengan baik, sehingga menghasilkan kedelai semacam Suhas yang mengukur hidupnya dari harga saja. Rancho juga mengatakan Suhas mau memanfaatkan kamu saja karena kamu anaknya Virus dan kau adalah seorang dokter. Kalau nggak percaya, lihat ini. I've been looking for you. घड़ी गुम भी उसकी यार, ढूंढ रही बेचारी. What? You lost the watch? अरे कोई नहीं यार, नहीं ले लेना. अरे 4 लाख की थी. 4 लाख? मेरी तो 250 की यार, लेकिन टाइम वही बताती. Shut up! How could you be so careless, Pia? This callous attitude is disgusting. It's disrespectful. But that was a limited edition watch you just lost. Free में मिली तो बस. अब दिन पे पहनना वो तुम्हारी 18th century की घड़ी. क्या घूर रहे हो? No, अब रोना शुरू. Real mature, Pia. I can't handle this. अब रोना बंद करो और ढूंढो. कोई और हाथ ढूंढ लेना इस घड़ी के लिए. गधे. Pia yang saat itu ingin pergi dihentikan oleh Rancho karena ayah Raju sedang kritis dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Rancho memanfaatkan kode etik kedokteran yang tidak boleh berkata tidak pada pasien, maka dengan terpaksa ia pun membantu Rancho. Setiba di rumah Raju, Pia langsung memeriksa keadaan ayah Raju dan ternyata sudah sangat kritis. Karena ambulan tak kunjung datang, maka Rancho memutuskan untuk membawa ayah Raju naik skuter ke rumah sakit. Raju segera menyusul ke rumah sakit dan memarahi Rancho karena membawa ayahnya ke rumah sakit menggunakan skuter. Lalu Raju pun mendengar ucapan dokter yang mengatakan kalau saja telat sedikit dibawa ke rumah sakit, mungkin ayah Raju sudah meninggal. Akhirnya saat itu Raju sadar bahwa Farhan dan Rancho adalah sahabat yang selalu ada untuknya. Kemudian Rancho pun berterima kasih kepada Pia sekaligus mengucapkan selamat karena sekarang sudah bebas menggunakan jam tangan peninggalan ibunya. Dia kaget karena merasa Rancho begitu memahaminya. Sejak saat itu Pia pun mulai menyukai Rancho. Keesokan harinya Pia membangunkan Rancho, Raju dan Farhan di rumah sakit agar mereka berangkat ujian dan Pialah yang menjaga ayahnya Raju. Nah setelah itu ketika pengumuman ujian keluar, Raju peringkat kedua terakhir sedangkan Farhan peringkat terakhir. Tapi mereka tak menemukan sama sekali nama Rancho di papan pengumuman tersebut. Farhan sedih ketika menganggap Rancho tidak lulus. Catur yang mendapatkan peringkat kedua juga terlihat sangat sedih. Dan itu membuat Farhan bingung. Gak lama kemudian Raju datang dan mengatakan kepada Farhan bahwa yang peringkat ke-1 adalah Rancho. Di ICE, mahasiswa foto berbaris berdasarkan peringkatnya. Raju dan Farhan tentu saja di pojok belakang, sedangkan Rancho di depan sebelah tengah tepat di sisi kanan rektor. Dan di sebelah kiri rektor ada Catur yang mukanya itu sangat-sangat murung. Nah pada saat itu Virus mengatakan kepada Rancho, walaupun Farhan dan Raju sudah lulus, tetap saja mereka nggak akan mendapatkan pekerjaan. Mendengar hal itu, Rancho dan Virus langsung taruhan. Rancho mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan. Sang rektor bertaruh Raju dan Farhan tidak akan mendapatkan pekerjaan. Dan jika mereka berdua mendapatkan pekerjaan, Virus memerintah Govin asistennya untuk mencukur kumisnya hingga habis. Rancho pun merasa puas dengan taruhan tersebut. Scene pun kembali ke masa depan di mana Farhan, Raju dan Catur sampai di rumah Rancho di daerah Shimla. Ketika mereka masuk ke rumah Rancho, ternyata ayah Rancho sedang meninggal dunia. Kemudian mereka bertanya pada orang yang di sana bahwa mereka itu ingin bertemu Rancho. Lalu mereka pun langsung diantar untuk bertemu dengan Rancho. Di situ Farhan pun kaget karena yang bernama Rancho bukanlah Rancho yang mereka kenal semasa kuliah. Foto saat di kampus yang menempel di dinding pun berganti dengan orang lain. Di sini Farhan merasa ada yang aneh. Dia bertanya-tanya kenapa bisa seperti ini. Seakan-akan kita selama ini mimpi bertemu Rancho pada saat kuliah. Sedangkan Raju sibuk memakan snacknya Catur. Melihat hal itu, Catur sangat marah karena itu snack impor. Dan itu spesial untuk Mr. Pungsu Wangdu. Dia adalah seorang ilmuwan besar yang memiliki 400 hak paten dan dunia mencarinya.
Karena Farhan merasa ada yang menjanggal, dia pun balik ke rumah pria tadi. Dan Farhan memaksa orang itu untuk jujur. Nah, pria itu pun menjelaskan semuanya. Ternyata rancho yang mereka kenal selama ini adalah seorang anak kebun yang tinggal di rumah bangsawan. Dia sering dipanggil Cote. Dia adalah anak jenius, jadi dia berkuliah untuk mendapatkan ijazah untukku. Setelah itu, mereka pun diberi petunjuk di mana dapat menemukan rancho. Pria ini juga mengatakan bahwa rancho sangat kangen dengan mereka semua. Mereka pun melanjutkan perjalanan mencari rancho. Di perjalanan, ingatan mereka kembali ke masa kuliah. Pada saat mereka sedang mabuk di tangga kampus ICE. Di situ, rancho menasihati Farhan bahwa harusnya dia menjadi fotografer bukan engineer. Sedangkan Raju terlalu penakut sehingga tidak fokus pada apa yang dia inginkan. Farhan dan Raju pun menganggap Rancho juga penakut karena dia tidak berani menyatakan cintanya kepada Pia. Akhirnya mereka bertiga taruhan nih. Kalau Rancho berani menyatakan cintanya kepada Pia, Farhan akan berani mengatakan kepada ayahnya bahwa dia ingin menjadi fotografer bukan menjadi engineer. Dan Raju akan melepaskan cincin-cincin jimatnya ini dan maju wawancara kerja di kampus. Rancho pun menerima tantangan tersebut. Dalam keadaan mabuk, mereka bertiga menuju ke rumah Virus. Rancho menyatakan perasaannya kepada Pia. Dan ternyata waktu itu sedang ada Mona, yaitu kakaknya Pia, di kamarnya si Pia. Dia menggenggam tangan Mona yang dikiranya tangan Pia. Setelah itu Rancho kaget dan meminta maaf. Seketika Pia yang tidur di samping Mona langsung saja terbangun. Mona yang sedang hamil tua merasakan anaknya yang dalam kandungan menendang-nendang saat Rancho mengatakan all is well. Raju dan Farhan yang sedang mengencingi pintu rumah Virus juga berteriak all is well. Dan gara-gara itu, Virus pun terbangun. Mereka pun langsung saja bergegas lari. Dan pada saat mereka melarikan diri, Virus ternyata melihat wajahnya Raju. Esok harinya, Virus mencari Raju dan langsung menyuruhnya ke ruang rektor. Virus meminta Raju menulis surat DO untuk Raju. Raju pun meminta maaf sebesar-besarnya pada Virus dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tapi si Virus itu sudah tidak menggubris lagi. Virus pun memberikan pilihan kepada Raju. Pilihannya adalah kamu yang dikeluarkan ataupun Rancho yang dikeluarkan. Raju yang saat itu bingung dan berpikiran pendek, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari ruang rektorat. Raju mengalami lumpuh selama 2 bulan di rumah sakit. Setelah mengalami proses pemulihan, akhirnya hari taruhan pun tiba. Di hari itu, Farhan berhasil meyakinkan ayahnya bahwa dia ingin menjadi fotografer. Dan Raju sukses wawancara kerja dan diterima di sebuah perusahaan. Setelah itu Farhan dan Raju pun mendatangi Rancho dan mereka pun sangat berterima kasih kepada Rancho karena telah berhasil merubah hidup mereka. Di sini Rancho pun menangis karena terharu bahagia. Govin, asisten rektor yang mengetahui Farhan dan Raju diterima kerja, langsung mencukur kumisnya Virus. Virus sangat sakit hati dengan hal itu dan dia pun akan membuat soal ujian khusus untuk menggagalkan ujian akhirnya Raju agar dia itu tidak jadi dapatkan pekerjaan. Mendengar hal itu, Pia langsung memberikan kunci duplikat kantor Virus dan menyerahkannya kepada Rancho. Scene pun kembali ke masa depan. Di perjalanan, Raju tiba-tiba mengingat Pia dan dia ingin mengatakan bahwa mereka telah menemukan Rancho. Tapi ternyata hari itu Pia sedang ingin melangsungkan pernikahan. Raju dan Farhan berhasil meyakini Pia dan mensabotase pernikahan tersebut. Mereka membawa Pia untuk bersama-sama menemui Rancho tanpa tahu sebelumnya Rancho itu sudah menikah atau belum. Di perjalanan, ingatan mereka kembali ke masa kuliah. Rancho yang mendengar cerita dari Pia langsung saja mengajak Farhan ke kantor Virus untuk memfotokopi soal ujian Raju. Setiba di asrama, mereka menyerahkan soal tersebut ke Raju. Namun, Raju menolaknya dan dia ingin berusaha sendiri tanpa ada bocoran soal. Virus yang mengetahui soalnya dicuri langsung berkunjung ke kamar mereka bertiga dan Virus pun memukuli Rancho dengan payungnya. Malam itu, Virus mengusir Rancho karena telah menjadi pencuri. Virus mengatakan jika besok pagi Rancho masih di kampus, Virus akan melaporkan ke polisi. Setelah itu, Virus pun pulang ke rumahnya. Dia bertengkar hebat dengan Pia karena Pia telah memberikan kunci tersebut ke Rancho.
Via pun mulai membongkar masa lalu tentang kakak laki-lakinya yang meninggal karena bunuh diri lompat dari kereta. Selama ini, Virus meyakini anaknya itu meninggal karena kecelakaan jatuh dari kereta. Via pun menjelaskan kepada ayahnya bahwa kakak laki-lakinya itu ingin menjadi seorang penulis dan mencintai sastra. Namun, Virus selalu memaksa dia untuk mengikuti ujian masuk ICE dan menjadi engineer. Hingga kakaknya bunuh diri karena tertekan mental dan juga batin. Setelah itu, Pia pun langsung pergi ke rumah sakit. Scene pun berganti. India sedang macet total karena banjir. Ketiga mahasiswa itu, yakni Farhan, Raju, dan Rancu pun segera keluar dari kampus ICE tersebut. Sedangkan Mona kakak Pia akan segera melahirkan. Di tengah hujan deras, Mona dan Virus terjebak macet di jalan. Virus pergi keluar mobil dan menelepon ambulans. Tanpa sengaja, Rancho melihat Mona yang terbaring lemas di dalam mobil dan sedang bicara dengan Via lewat telepon. Akhirnya, atas izin Via, Rancho membantu mengangkat Mona ke gedung olahraga. Rancho menidurkan Mona di atas papan tenis meja. Gak lama kemudian, Virus pun tiba-tiba datang dan langsung memarahi semuanya. Pia yang terhubung melalui webcam langsung meminta ayahnya agar tidak ikut campur, karena tidak mungkin membawa Mona ke rumah sakit. Otomatis, Rancho dan teman-temannya lah yang harus membantu persalinan Mona. Persalinan tersebut pun dipandu oleh Pia. Rancho mulai menarik tirai untuk menutupi Mona. Lalu, Pia meminta Rancho menyemangati Mona untuk terus mendorong bayinya keluar. Gak lama kemudian, Pia meminta Rancho untuk melihat apakah sudah terjadi crowning atau belum. Rancho pun sama sekali tidak mengerti. Setelah itu, Pia memintanya untuk mengintip apakah kepala sang bayi sudah nampak atau belum. Ternyata belum crowning. Mengetahui hal tersebut, Pia terus menyemangati Mona dan terus menyuruh mendorong bayinya. Namun apa boleh buat, Mona sudah kelelahan. Teman Pia yang mengetahui hal itu memberikan saran agar persalinannya dibantu dengan alat vacuum cup yang membantu menarik bayi tersebut dengan cara menyedotnya. Nah, karena di sana tidak ada vacuum cup, Rancho pun langsung saja dengan cepat memutar otaknya untuk membuat vacuum cup dari vacuum cleaner. Namun tiba-tiba pada saat itu listrik pun mati. Dan langsung saja Rancho pun membagi tugas. Dia meminta Raju membangunkan semua anak asrama dan mengambil aki di setiap mobil. Lalu Milimeter diminta mengeluarkan virus inverter yang dibuat oleh Rancho. Sedangkan Farhan diminta mengambil vacuum cleaner di ruang kerja rektor. Rancho pun segera merakit aki dan menyambungkannya dengan inverternya, sehingga listrik pun kembali menyala. Farhan yang datang dengan membawa vacuum cleaner langsung diminta mengeluarkan blower pembersih kameranya untuk dipakai sebagai ujung penyedot vakum cup tersebut. Mereka pun mulai melakukan persalinan sampai akhirnya bayi tersebut pun berhasil dilahirkan. Semua orang yang ada di situ pun bahagia. Namun teman Pia bertanya-tanya, kenapa bayi itu tidak menangis? Dan ternyata bayi itu sudah meninggal. Mona begitu sedih melihat anaknya meninggal. Lalu Raju mengatakan kepada Mona untuk bilang all is well. Dan anehnya, bayi itu menendang. Raju pun meminta semua untuk mengatakan all is well. Dan ajaibnya, bayi itu pun hidup kembali. Setelah menyerahkan bayi tersebut kepada Virus, Rancho pun bergegas untuk pergi dari kampus ICE tersebut. Namun, Virus malah mengejarnya karena Virus ingin menyelesaikan urusan mereka yang belum terselesaikan. Virus ingin menjawab pertanyaan Rancho mengenai kenapa astronot tidak pakai pensil saja. Virus mengatakan jika batang pensil patah, dia akan berhamburan karena tidak ada gravitasi dan juga bisa mencederai mata dan juga bisa masuk ke hidung. Dan di saat itu juga, Virus memberikan kehormatan untuk Rancho dengan menyerahkan pulpen astronot penemuan penting itu kepada Rancho. Karena Virus menganggap bahwa Rancho lah yang berhak untuk menjadi the next Virus.
Nah, pada saat wisuda, Rancho pun menjadi mahasiswa terbaik. Dan saat itu semua tidak sadar kalau saat itulah mereka terakhir kali melihat Rancho. Scene pun kembali ke masa depan. Raju dan Catur baru saja tiba di sebuah alamat sekolah yang diberikan oleh pria yang sebelumnya tadi. Di sana mereka menanyakan kepada seorang pria di manakah mereka bisa menemukan Rancho Das. Pria ini pun menyuruh mereka untuk mengikutinya. Pria ini menjelaskan, "Farhan, dia selalu membaca buku albummu. Raju, dia selalu membaca blogmu. Dia bangga denganmu karena kamu saat ini sudah mapan." Terus dia mengatakan, "Kak Pia, dia masih menyimpan helmmu yang dulu hilang." Terus Pia menanyakan, "Kamu siapa? Kenapa bisa kenal kami semua?" Dan ternyata pria ini adalah Milimeter yang sekarang ini sudah tumbuh besar menjadi sentimeter. Akhirnya Pia pun bertemu dengan Rancho yang ternyata juga belum menikah karena masih mencintai Pia. Setelah mereka melepas kangen-kangenan bersama Raju dan juga Farhan, datanglah si Catur dengan draft pengakuan kekalahan yang harus ditandatangani oleh Rancho. Catur tertawa karena dia menang. Catur kaya raya sedangkan Rancho hanya menjadi guru anak-anak. Rancho pun menandatangani surat pernyataan itu dengan pena yang diberikan oleh Virus. Catur yang kaget pun mengambil pena itu dan bilang bahwa pena Virus hanya untuk pemenang, bukan yang kalah. Catur pun bilang, kalau Rancho butuh uang donasi, telepon aja ke asisten saya. Di sini Rancho heran karena Catur tidak berubah sifatnya sama sekali. Akhirnya Raju, Pia dan Farhan menanyakan nama asli Rancho. Dan ternyata nama asli si Rancho adalah Pungsu Wangdu. Dan dia adalah seorang ilmuwan sekaligus guru yang diinginkan oleh Jepang karena memiliki 400 hak paten intelektual. Catur pun diberhentikan oleh Rancho dengan meneleponnya. Catur kaget ketika menerima telepon dari Mr. Wangdu. Mr. Wangdu mengatakan, "Mohon maaf Mr. Catur, sepertinya aku tidak bisa menandatangani kesepakatan dengan perusahaanmu karena kamu telah mengambil penaku." Di sini Catur pun bingung. Maksudnya pena? Langsung saja dia bilang, "Itu yang ada di tanganmu, pena dari Virus." Catur pun menyadari bahwa Rancho adalah Mr. Pungsu Wangdu. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu dari Kivi kali ini. Gua Rizky Aulia dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.